Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ali Al-Muqtafi Khalifah Abbasiyah ke-17 lahir tahun 877 atau tahun 878 dan meninggal tanggal 13 Agustus tahun 908. Ali Al-Muqtafi adalah khalifah kekhalifahan Abbasiyah dari tahun 902 hingga 908. Lebih liberal dan tidak banyak bergerak dibandingkan ayahnya yang militeristik Al-Mu'tadid. Ali Al-Muqtafi pada dasarnya melanjutkan kebijakannya, meskipun sebagian besar pelaksanaan pemerintahan diserahkan kepada wazir dan pejabatnya. Pemerintahannya menyaksikan kekalahan Karamitah dari Gurun Suriah, dan penyatuan kembali Mesir dan bagian-bagian Suriah yang diperintah oleh dinasti Tuluniyah. Perang dengan Kekaisaran Bizantium berlanjut dengan keberhasilan bergantian, meskipun orang-orang Arab memperoleh kemenangan besar dalam penjarahan Tesalonika pada tahun 904. Kematiannya pada tahun 908 membuka jalan bagi pengangkatan penguasa yang lemah, Al-Muqtadir, oleh birokrasi istana, dan memulai kemunduran terminal kekhalifahan Abbasiyah yang berakhir pada tahun 946 dengan para khalifah menjadi penguasa boneka di bawah dinasti Buwayhi. Pada saat kelahirannya, kekhalifahan Abbasiyah masih belum pulih dari perang saudara selama 1 dekade yang dikenal sebagai anarki di Samara, yang dimulai dengan pembunuhan Khalifah Al-Mutawakil oleh tentara yang tidak puas dan berakhir dengan naiknya Al-Mutamid. Namun, kekuasaan yang sebenarnya terletak di tangan saudara Al-Mutamid, Al-Muwafaq, kakek dari pihak ayah Ali. Al-Muwafaq menikmati kesetiaan militer, dan pada tahun 877 telah menetapkan dirinya sebagai penguasa de facto negara tersebut. Otoritas khalifah di provinsi-provinsi runtuh selama anarki di Samara, yang mengakibatkan pada tahun 870-an pemerintah pusat telah kehilangan kendali efektif atas sebagian besar kekhalifahan di luar wilayah metropolitan Irak. Di barat, Mesir telah jatuh di bawah kendali Ahmad bin Tulun, yang juga mempermasalahkan kendali Suriah dengan Al-Muwafaq, sementara Khurasan dan sebagian besar wilayah timur Islam telah diambil alih oleh Safariyah, yang menggantikan klien setia Abbasiyah, Tahiriyah. Sebagian besar semenanjung Arab juga jatuh ke tangan penguasa lokal, sementara di Tabaristan sebuah dinasti Syiah Zaidiyah yang radikal mengambil alih kekuasaan. Di Irak, pemberontakan budak Zan mengancam Baghdad sendiri, dan butuh waktu bertahun-tahun bagi Al-Muwafaq dan Al-Mu'tadid untuk melakukan kampanye keras sebelum mereka akhirnya ditundukkan pada tahun 893. Setelah naik takhta, Al-Mu'tadid melanjutkan kebijakan ayahnya, dan memulihkan otoritas khalifah di Jazirah, Suriah Utara, dan sebagian Iran Barat. Ia membentuk pemerintahan yang efektif, tetapi kampanye yang tak henti-hentinya, dan kebutuhan untuk menjaga tentara tetap puas, berarti bahwa itu hampir sepenuhnya diarahkan untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk mempertahankan tentara. Meskipun demikian, Al-Mu'tadid berhasil mengumpulkan surplus yang cukup besar dalam 10 tahun pemerintahannya. Pada saat yang sama birokrasi tumbuh dalam kekuasaan, itu juga melihat pertumbuhan dalam faksionalisme, dengan dua klan saingan muncul, Banul Furat dan Banul Jarrah. Kedua kelompok ini pada dasarnya mewakili faksi yang berbeda dalam perebutan jabatan dan kekuasaan, tetapi ada juga indikasi adanya perbedaan ideologi. Banyak keluarga Banul Jarrah berasal dari keluarga Nestorian yang pindah agama dan mempekerjakan orang Kristen dalam birokrasi, selain menjaga hubungan yang lebih dekat dengan militer, sementara Banul Furat mencoba memaksakan kontrol sipil yang kuat terhadap tentara dan mendukung Syiah. Al-Mu'tadid berhati-hati untuk mempersiapkan Ali, putra tertuanya dan pewaris tahta, untuk suksesi dengan menunjuknya sebagai gubernur provinsi. Pertama diraih, Kasvin, Qum dan Hamadan, ketika provinsi-provinsi ini direbut dari dinasti Dulafiyah yang semi-otonom dan pada tahun 899 atas Jazirah dan daerah perbatasan, ketika Al-Mu'tadid menggulingkan gubernur otonom lokal terakhir, Muhammad bin Ahmad As-Syaibani. Ali Al-Muqtafi masa depan tinggal di Raqqa. Ulama agama Ibnu Abi Ad-Dunya, yang menikmati kepercayaan Al-Mu'tadid,
diangkat sebagai guru Ali Al-Muqtafi. Ketika Al-Mu'tadid meninggal pada tanggal 5 April tahun 902, Ali Al-Muqtafi menggantikannya tanpa perlawanan. Wazir ayahnya, Al-Qasim bin Ubaidillah, memerintahkan sumpah setia diambil atas namanya, dan mengambil tindakan pencegahan dengan mengunci semua pangeran Abbasiyah sampai Ali Al-Muqtafi tiba di Baghdad dari Raqqa. Khalifah baru itu berusia 25 tahun. Sejarawan At-Tabari, yang hidup pada masa pemerintahannya, menggambarkannya sebagai berbadan sedang, tampan, berkulit halus, berambut indah dan berjenggot lebat. Ali Al-Muqtafi mewarisi kecintaan ayahnya pada bangunan. Ia menyelesaikan proyek istana ketiga Al-Mu'tadid, Istana Taj, di Baghdad, di mana ia menggunakan kembali batu bata dari istana penguasa Sasania di Ctesifon. Di antara banyak bangunannya adalah menara setengah lingkaran, yang dikenal sebagai kubah keledai Hubat Al-Himar. Khalifah bisa naik ke puncaknya dengan menunggangi keledai, dan dari sana memandangi pedesaan di sekitarnya. Di lokasi penjara istana ayahnya, ia juga menambahkan masjid Jumat ke istana, Jami Al-Qasar Masjid Istana, yang sekarang dikenal sebagai Jami Al-Khulafa. Ia juga meniru ayahnya dalam keserakahan dan kekikiran, yang memungkinkannya untuk meninggalkan, meskipun pemerintahannya singkat dengan peperangan yang hampir terus-menerus, surplus yang cukup besar. Jadi, pada bulan Mei tahun 903, Ali Al-Muqtafi meninggalkan Baghdad dan pergi ke ibu kota lama Samara, dengan maksud untuk memindahkan kedudukannya di sana, tetapi dengan cepat dicegah oleh biaya tinggi yang diperlukan untuk membangun kembali kota itu. Di sisi lain, sifatnya yang santai adalah antitesis dari ayahnya, yang terkenal karena ketegasannya yang ekstrim dan hukuman yang kejam dan imajinatif yang ia berikan, dan Ali Al-Muqtafi menjadi populer ketika, segera setelah naik tahta, ia menghancurkan penjara bawah tanah ayahnya dan memberikan tempat itu kepada rakyat, membebaskan tahanan dan mengembalikan tanah yang disita oleh pemerintah. Ia juga terkenal karena secara pribadi menghadiri sesi-sesi Diwan Al-Mazalim, dan mendengar keluhan dan petisi dari rakyat biasa. Ali Al-Muqtafi tidak sekuat ayahnya, dan mudah terpengaruh oleh para pejabat di istana. Periode awal kekhalifahannya didominasi oleh Wazir Al-Qasim bin Ubaid Allah. Seorang pria yang sangat cakap, ia juga ambisius. Ia telah merencanakan untuk membunuh Al-Mu'tadid sesaat sebelum kematian Al-Mu'tadid, dan sekarang dengan kejam menyingkirkan semua pesaingnya untuk mendapatkan pengaruh atas khalifah baru tersebut. Jadi Al-Qasim memerintahkan eksekusi penguasa Safariyah yang dipenjara, Amr bin Al-Laits, ketika Ali Al-Muqtafi, segera setelah kedatangannya di Baghdad, menanyakan kesejahteraannya dan menunjukkan bahwa ia ingin memperlakukannya dengan baik. Tak lama kemudian, Wazir berhasil mendiskreditkan panglima tertinggi Al-Mu'tadid yang setia, Badrul Mu'tadidi. Badar dipaksa melarikan diri dari Baghdad tetapi menyerah setelah dijanjikan pengampunan oleh agen Wazir, hanya untuk dieksekusi pada tanggal 14 Agustus. Beberapa hari kemudian, Al-Qasim memerintahkan penangkapan seorang paman khalifah, Abdul Wahid, putra Al-Muwaffaq, yang tidak pernah terdengar kabarnya lagi, dan pada bulan September tahun 903, Al-Husain bin Amru An-Nasrani, seorang sekretaris Kristen, yang awalnya disukai Ali Al-Muqtafi dan yang menentang Al-Qasim, dikecam dan diasingkan, jabatannya diberikan kepada putra-putra Al-Qasim, Al-Husain dan Muhammad. Al-Qasim bahkan berhasil menjodohkan putri kecilnya dengan putra bayi Ali Al-Muqtafi, Abu Ahmad Muhammad pada bulan Maret tahun 904, dan posisi terkemuka di negara itu disorot oleh penghargaan, untuk pertama kalinya di dunia Islam, gelar kehormatan khusus, Wali Al-Daulah. Dalam pertikaian birokrasi pada masa itu, Al-Qasim bin Ubaid Allah lebih menyukai Banil Jarrah dan menentang kecenderungan pro-Syiah dari Banil Furat. Wakil utama Banil Furat, Abu El-Hasan Ali bin Al-Furat, hanya lolos dari kematian karena wazirnya sendiri meninggal pada tahun 904. Sebelum kematiannya, Al-Qasim telah mencalonkan Al-Abbas bin Al-Hasan Al-Jarjarai atau Ali bin Isa Al-Jarrah sebagai penggantinya, tetapi yang terakhir menolak jabatan tersebut, dan Ali bin Al-Furat dengan cepat mendapatkan dukungan dari Al-Abbas Al-Jarjarai dan Khalifah. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat,
Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.